dan selamat pagi bagi seluruh jemaat GPDI Kota di atas bukit. Saya percaya semua Bapak Ibu dalam keadaan luar biasa karena Allah kita luar biasa, amin. Dan hari-hari ini kalau kita akan menghadapi new normal, kita tidak perlu khawatir karena musim boleh berganti dalam hidup kita, tapi kasih-Nya selalu mengalir buat kita. Apapun boleh baru datang kehidupan kita, tapi satu yang pasti, kasih-Nya juga selalu baru dari hari ke hari, amin. Dan pagi hari ini, sebelum kita mulai ibadah kita akan membawa hati kita. Kita mau siapkan yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau beri diri kita mau menyembah dan memuji Dia dengan segenap keberadaan kita. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Oh aku bersyukur karena kasih-Mu selalu mengalir. Musim boleh berganti tapi kasih-Mu selalu mengalir bagiku Tuhan. Oh hatiku bersyukur, hatiku bersyukur. Kasih-Mu selalu baru, kasih-Mu selalu mengalir bagiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kalau hari-hari ini kami akan menghadapi new normal Tuhan, kami percaya kasih-Mu tetap mengalir bagi setiap kami Tuhan. Kasih-Mu mengalir memenuhi kami Tuhan. Di dalam susah, di dalam senang, dalam setiap apapun yang kami hadapi, kasih-Mu terus mengalir. Dan itu yang mau kami rayakan pagi hari ini Tuhan. Kami siap memberi puji-pujian terbaik bagi Engkau. Kami mau menyembah Engkau dengan segenap keberadaan kami di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan. Kami siap memulai ibadah kami di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Seperti pujian yang akan kita nyanyikan, kasih-Nya selalu mengalir dalam hidup kita. Mari rayakan kebaikan Tuhan pagi ini. Katakan kasih-Nya. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Katakan mengalir, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Katakan damainya, damainya seperti sungai, damainya seperti sungai. Oh damainya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu susah, oh mengalir di waktu senang. Damainya seperti sungai di hatiku. Katakan mengalir, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu. Hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu, oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu. Hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh yes. Katakan betapa dalamnya, betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu. Hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupan
dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus. Katakan sempurnalah, sempurnalah kehidupanku. Sejak kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya Tuhan. Betapa dalamnya dan besarnya kasih-Mu Tuhan. Dalam setiap musim kehidupan kami, kasih-Mu lebih luas dari samudra. Kasih-Mu begitu ajaib, begitu heran Tuhan. Bahkan tak dapat kami selami. Haleluya, haleluya. Haleluya. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun kau selalu pelihara. Kasih dan setiamu, kasih dan setiamu, tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu, tak terbatas kasih-Mu. Kau pemelihara hidupku Tuhan. Kasih-Mu begitu luas, begitu dalam, begitu tinggi bagiku. Aku bersyukur. Kasih-Mu besar, kasih-Mu tak terbatas. Hatiku bersyukur, sebab Kau pemeliharaku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesusku. Haleluya, haleluya.
yang penuhi kebutuhan kami menurut kekayaan-Mu Tuhan. Engkau Tuhan yang mencukupkan keperluan kami menurut kemuliaan-Mu Tuhan. Haleluya. Tuhan penuhi kebutuhanku menurut kekayaan-Nya. Oh Tuhan cukupi, Tuhan cukupi keperluanku menurut kemuliaan-Nya. Oh Dia penuhi kebutuhanku, Tuhan penuhi kebutuhanku menurut kekayaan-Nya. Tuhan cukupi keperluanku menurut kemuliaan-Nya. Oh Dia penuhi, Dia penuhi, Tuhan penuhi kebutuhanku menurut kekayaan-Nya. Tuhan cukupi keperluanku menurut kemuliaan-Nya. Yes Lord, Engkau Allah yang menyediakan apa yang kami perlu. Karena sebelum kami meminta, Engkau tahu Tuhan apa yang diperlukan oleh anak-anak-Mu Tuhan. Engkau yang dahulu memelihara hidup kami. Sekarang dan di masa depan Engkau juga pemelihara hidup kami Tuhan. Doa kami biar lewat apa yang Kau penuhkan dalam hidup kami boleh menjadi saksi, boleh menyatakan besarnya kasih-Mu dan orang melihat betapa ajaibnya Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami beri hati kami yang terbaik. Kami beri telinga kami mendengarkan pengajaran-Mu Tuhan. Ya Roh Kudus bekerja di dalam kami Tuhan. Memenuhi setiap kami Tuhan. Berfirmanlah, kami mendengarkan. Dalam nama Yesus kami syukurkan hadirat-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Mari kita siapkan hati untuk merenungkan firman Allah. Kita mengawalinya dengan doa. Mari kita mulai berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur. Kami diberi kesempatan untuk memuji Engkau, untuk menyembah Engkau, untuk mempersembahkan apa yang kami punya. Lebih dari semua itu, untuk beribadah kepada Engkau. Ini waktunya kami rindu bersekutu dengan firman Allah. Kami mau merenungkan firman-Mu. Itu sebabnya biar ada pengurapan-Mu yang nyata lewat hamba-Mu. Berbicara lewat hamba-Mu, utarakan isi hati-Mu. Sehingga kami semua dibangkitkan imannya. Kami diperlengkapi. Biar nama-Mu dimuliakan. Biar banyak orang diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman Allah. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita masuk ke seri yang baru saudara. Dan saya memberi tema seri yang baru ini abnormal. Abnormal. Apa yang saya maksud dengan abnormal? Yaitu di atas normal. Di Bandung ada sebuah warung, tapi orangnya mengenalnya sebagai kafe. Kenapa? Warung yang biasa-biasa menjadi kafe yang di atas dari yang biasa-biasa. Jualannya pun sederhana, tapi menjadi di atas rata-rata, di atas normal, karena disantu sedemikian rupa. Demikian juga dengan kita. Kita adalah manusia biasa. Kita manusia normal.
Tapi buat orang Kristen, ketika seseorang itu dipenuhi dengan Roh Kudus, dia berada di atas normal. Yang tadinya natural, dia akan belajar hidup supernatural. Mari kita baca ayat firman Allah sebagai awal renungan kita. Di dalam 1 Korintus 13 ayat 11 dan 12. Saya akan bacakan buat kita semua. Mari simak firman Tuhan ini. Mari perhatikan ayat-ayat ini. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna. Tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna. Seperti aku sendiri dikenal. Saudara, banyak orang yang normal rasanya kalau mereka lambat bertumbuh. Buat orang Kristen terus dalam kekanak-kanakan. Padahal Tuhan mau ketika orang Kristen bertumbuh menjadi dewasa, dia akan hidup abnormal. Maksudnya di atas normal. Yang biasa hidup natural, dia akan hidup supranatural. Nah, ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa ada kanak-kanak. Sebagai orang Kristen, ada orang Kristen yang dewasa. Ketidakdewasaan sungguh membuat frustasi, saudara. Kalau kita ketahui seharusnya seorang itu sudah dewasa, tapi dia kekanak-kanakan. Itu akan menjengkelkan. Itu akan membuat frustasi buat orang yang di dekatnya. Itu sebabnya kita belajar tentang topik ini. Topik lengkapnya adalah abnormal with the Holy Spirit. Hanya ketika Roh Kudus bekerja atas hidup kita, maka kita akan ada di atas normal manusia biasa. Dan bagi orang Kristen itu adalah kedewasaan. Ketika orang terima Tuhan, apa yang terjadi, saudara? Yohanes 20 ayat 22, dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Seseorang yang lahir baru, seseorang yang dihembusi oleh Roh Kudus, telah menerima Roh Kudus. Rohnya jadi hidup baru. Rohnya memiliki roh Allah. Rohnya memiliki roh Kristus. Ketika Yesus berkata, terimalah Roh Kudus. Nah, bicara tentang kepenuhan Roh Kudus, itu bicara tentang tadi ayatnya bicara tentang kepenuhan yang di dalam kita. Saya nggak mau saudara salah mengerti, karena ada juga kepenuhan Roh Kudus yang di atas kita. Yang kita tahu di dalam Kisah 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Di Kisah 1 ini, ayat 8 ini, Roh Kudus yang memenuhi kita dari atas. Jadi orang Kristen harus penuh dengan Roh Kudus di dalamnya dan di atasnya. Hari ini saya akan bicara tentang kepenuhan Roh Kudus yang di dalam. Karena itu berhubungan dengan ayat tadi. Tentang kanak-kanak secara rohani atau dewasa secara rohani. Kalau kita perhatikan sifat kanak-kanak di dalam 1 Korintus 13 ayat 11 tadi, ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Saudara akan melihat bagaimana manusia di dalam Tuhan, manusia baru, seharusnya dia ketika penuh dengan Roh Kudus, kalau dia sadari hal itu, dia akan didewasakan. Dan orang yang dewasa itu yang saya sebut dengan hidup abnormal, hidup supranatural. Tapi kanak-kanak coba lihat, dia punya kata-kata, dan kata-kata kanak-kanak biasanya menggambarkan tekadnya. Kata-katanya penuh dengan kemanjaan. Sering berkata, aku gak bisa, aku gak mau, males, udah menyerah.
Itu kata-kata yang keluar. Kenapa? Karena perasaannya perasaan kanak-kanak. Perasaan kanak-kanak apa, saudara? Mudah baper. Apa-apa bawa perasaan, kata orang. Mudah menyerah. Mudah sekali patah semangat. Kenapa? Karena pikirannya cetek. Pikirannya dangkal. Pikirannya pendek. Nggak bisa berpikir panjang. Nggak tahu konsekuensi akibat kemalasan. Akibat kemanjaan. Itulah kanak-kanak, saudara. Nah, kita akan lihat seorang kanak-kanak di sini kelihatan sekali ya. Jiwanya itu tadi pikirannya cetek, pendek, perasaannya mudah baper, kata-kata atau tekadnya penuh dengan kemanjaan. Sehingga artinya apa? Perbuatannya apa, saudara? Ya, perbuatannya juga tidak memuaskan. Perbuatannya dikatakan tidak bertanggung jawab, saudara. Nanti kita akan lihat kenapa. Kok bisa seperti itu? Nah, saudara, Paulus katakan begini dalam 1 Korintus 3 ayat 11. Dan aku saudara-saudara pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani. Tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Ternyata kanak-kanak yang disebut di sini manusia duniawi. Atau bahasa aslinya manusia karnal. Bukan manusia rohani. Jadi manusia itu ternyata dewasa atau tidak dewasa ditentukan oleh apa, saudara? Secara alkitabiah, secara rohani, manusia entahkah ditentukan oleh karnalnya, yaitu nafsu lahirianya, yaitu tubuh yang mengontrol jiwanya, atau sebaliknya, roh yang mengontrol jiwanya. Itulah terletak perbedaan dewasa atau tidak. Kita lihat tadi di sini kenapa pikirannya pendek, perasaannya mudah baper, kata-kata penuh manja, dan akhirnya tindakannya cuma omong doang. Tindakannya tidak bertanggung jawab. Sebetulnya kenapa? Karena dia manusia karnal, dia dikendalikan oleh kedagingan, oleh hawa nafsu. Tapi kalau dia mau jadi dewasa, kata firman Tuhan tadi, dia harus jadi manusia rohani. Harusnya apa, saudara? Rohnya yang mengontrol dia. Itulah tanda kedewasaan. Nah, bagaimana supaya kita jadi dewasa? Satu hal yang saya mau bagi hari ini sederhana sekali. Bagaimana kita menjadi dewasa? Yaitu dengan menyadari sebetulnya siapa kita sebagai manusia baru, sebagai ciptaan baru, sebagai orang yang telah diselamatkan. Siapakah kita? Coba lihat. 1 Korintus 13 ayat 12. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna. Tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna. Seperti aku sendiri dikenal. Ayat ini berkata melihat dalam cermin suatu gambaran. Yang tadinya awalnya samar-samar. Untuk apa? Untuk mengenal diri kita sepenuhnya sampai sempurna. Siapakah kita sesungguhnya? Apakah yang Allah telah lakukan dalam hidup kita? Nah, saudara, dari cermin firman Allah ini, bagaimana kita mempraktekannya? Coba lihat Yakobus 1 ayat 22 dan 4. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Saudara, ketika kita diciptakan baru dalam roh kita oleh Tuhan, ketika kita lahir baru, ketika yang saya katakan kita meninggalkan manusia lama menjadi manusia baru, kita seperti melihat wajah kita. Saya nggak bisa lihat hidung saya kalau saya nggak lihat cermin, lewat cermin. Saya nggak bisa lihat dagu saya kalau saya nggak bercermin. Itu lahiriah saya. Saya perlu cermin. Tapi untuk melihat juga manusia rohani saya butuh cermin. Cerminnya apa? Firman Allah. Apa yang saya lihat di cermin itu, itulah saya. Apa yang saya lihat di cermin tentang hidung saya, itu udah hidung saya. Bagaimana saya juga melihat manusia rohani saya? Saya bercermin.
memandang diri saya yang sebenarnya, yang Tuhan telah ciptakan jadi ciptaan baru. Dan harusnya saya jadi pelaku firman. Artinya apa? Bertindak atas apa yang saya lihat. Kalau saya melihat dalam firman Allah, Tuhan berkata saya orang kudus, saya bertindak sebagai orang kudus. Kalau firman Allah katakan saya pemenang, saya bertindak sebagai orang pemenang. Kalau Tuhan katakan tidak ada yang mustahil bagi Allah, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya, saya mesti bertindak atas kepercayaan itu, saudara. Jadi apa yang terjadi, saudara? Ketika kita bercermin secara rohani, kita nggak dikendalikan dari luar, dari tubuh ke jiwa. Rohnya padam. Tapi sebaliknya roh kita sudah bangkit. Roh kita lah harusnya menguasai jiwa kita. Dan akhirnya tubuh kita jadi pelaku firman. Tubuh kita jadi senjata rohani, saudara. Yang tadinya saudara lihat, kalau seseorang itu dikuasai oleh tubuh tadi, oleh kedagingan, kita udah lihat faktanya seperti apa. Jiwanya kanak-kanak. Tapi kalau seseorang dikuasai oleh roh, dari roh kita, nanti kita akan lihat ayat-ayatnya yang luar biasa, bahwa roh kita memerintah jiwa kita. Kalau roh kita tahu, roh kita adalah roh yang sempurna dari Tuhan, itu akan mengubah pikiran kita. Pikiran kita akan cerdas, pikiran kita akan cerdik. Pikiran kita penuh dengan pikiran Kristus. Perasaan kita akan menjadi peka, saudara. Perasaan kita mudah tersentuh. Bukan baper, tapi perasaan kita menanggapinya dengan benar. Ketika kita merespon dengan benar dengan perasaan kita, kata-kata kita pun akan penuh iman. Dan apa artinya? Ketika kata-kata kita penuh iman, tindakan kita akan benar. Dan tindakan yang paling benar, yang sesuai dengan standar Allah buat orang yang dewasa. Karena saya mau, saudara, ketika kita bicara abnormal, supernatural, orang Kristen yang dewasa, bagaimana mengukurnya? Buat saya, ketika saya lihat firman Allah, tindakannya adalah tindakan penuh kasih. Dan ketika tindakan penuh kasih, kita akan memerintahkan tubuh kita untuk melayani Allah dengan segenap kekuatannya. Melayani sesama kita, pantang menyerah, melakukan apapun juga dengan penuh semangat dan antusias. Kenapa? Karena dari roh ke jiwa dan akhirnya ke tubuh, saudara. Nah, abnormal yang saya katakan tadi, saudara, yaitu ketika kita sebagai murid Tuhan, kita hidup oleh roh. Dan ketika kita hidup oleh roh, kita memiliki kuasa kasih. Roh yang dihembuskan tadi, ketika kita menghidupinya, itu akan membuat kita memiliki power. The power of love. Itu yang saya sebut dengan kuasa kasih. Apa yang dimaksud dengan kuasa kasih? Saya sudah katakan tadi, yang tertinggi yang tampil di luar ada kita penuh kasih. Tapi kita lihat ayat-ayatnya ya. Kuasa kasih kita lihat sebagai cermin kedewasaan. Kalau orang dia diperintah dari rohnya dan jiwanya takluk kepada rohnya, pikirannya benar, perasaannya benar, tekadnya benar, kata-katanya benar, perbuatannya akan benar. Apa yang disebut benar? Bukan hanya benar, baik. Apa, saudara? Dia akan punya kuasa kasih. Apa itu kuasa kasih? Yang pertama, dia akan hidup memenuhi hukum terutama. Kita baca hukum yang terutama di dalam Markus 12 ayat 29 sampai 31. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Nah, saudara, itu yang saya katakan, kuasa kasih, the power of love. Hidup kita dikendalikan oleh kasih.
Kita sungguh tahu ketika kita lihat dari roh kita, dilahirkan baru, dijadikan ciptaan baru. Itu semua bentuk kasih Allah. Dan kasih Allah bukan kasih yang gampangan, kasih yang murahan. Itu kasih penuh pengorbanan. Kasih lewat salib. Kasih lewat kematiannya untuk menebus dan memperbaharui kita. Kita akan betul-betul merasa aku dikasihi. Aku dicintai. Aku didamaikan. Dan ketika kita melihat semua itu di dalam roh kita, otomatis kita telah memiliki kasih Allah dan kita bisa mengasihi Allah. Kita mengasihi Dia dengan segenap hati kita. Kita mengasihi Dia dengan segenap jiwa kita, segenap akal budi kita, bahkan segenap kekuatan kita. Itu yang saya katakan, ukuran kedewasaan. Apa yang terjadi, saudara? Bukan hanya kita mengasihi Tuhan, kita juga sanggup mengasihi sesama kita. Sesama kita mulai orang yang terdekat. Sampai akhirnya sesama itu bisa saja sedaging. Tuhan katakan ketika seorang menikah, kita jadi satu daging. Itu pasangan kita. Saudara, keluarga kita. Setubuh. Satu iman. Satu tubuh Kristus. Tapi ketika bicara sesama, bicara juga sesama sebangsa, sama anak bangsa. Bahkan lebih jauh, sesama sebagai manusia. Jadi tidak ada batasnya, kita bisa mengasihi siapa saja. Tidak akan ada rasisme di dalam kita. Karena kasih Allah sungguh kita penuhi. Namun saudara, kita bisa mengasihi orang lain. Karena apa, saudara? Kita telah mengasihi diri kita sendiri. Kenapa kita mudah marah kepada orang lain, mudah iri kepada orang lain? Kenapa kita kasar sama orang lain? Itu bukti kita nggak mengasihi. Karena seringkali sebenarnya sumbernya dari dalam kita. Kita belum punya gambar diri yang baik bahwa kita dikasihi, kita diterima Tuhan. Dan artinya apa, saudara? Karena sebenarnya kita hidup bukan karena dari roh. Kita hidup dari apa yang di luar. Ketika kita hidup dari pergaulan kita. Dari apa yang kita dengar, apa yang kita lihat. Dari yang lahiriah. Mudah sekali kita iritasi hati kita. Mudah sekali kita terluka. Tapi ketika kita balik, kita dari dalam mengalir. Dari dalam keluar. Inside out, saudara. Kita akan melihat kita hidup abnormal di atas normal. Normalnya di dunia ini hidup fair. Fairnya begini. Dia nyakitin saya. Ya saya coba tahan beberapa kali. Tapi udah berkali-kali. Fairnya apa? Mungkin yang berkata pernikahannya udah cerai saja. Fairnya apa? Gak berteman lagi. Fairnya udah putus hubungan. Tapi ketika kuasa kasih ada, kita sanggup mengikuti hukum yang terutama. Berikut bukan hanya hukum terutama. Kita benar-benar menjalani perintah baru. Apa itu perintah baru? Yohanes 13 ayat 34-35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu. Yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Saudara, kita memenuhi perintah yang baru. Saling mengasihi. Kenapa? Karena kita menghidupi sebagai murid Tuhan. Dan kita mentaati perintah Tuhan. Apa itu perintah? Tuhan tahu kita mampu melakukannya untuk saling mengasihi. Kenapa? Karena roh yang baru yang kita terima tadi, saudara. Bahkan buat saya, kenapa? Kuasa kasih itu harus menjadi patokan kita mengukur kedewasaan. Saya mau tambahkan, seorang dewasa tidak lain adalah seorang yang serupa dengan Kristus. Seringkali orang bertanya kepada saya, serupa Kristus itu seperti apa sih? Buat orang-orang muda senang sekali kalau berkata serupa Kristus itu seperti Yesus. Kenapa? Karena di masa kuliah, di masa muda biasanya masa pemberontakan, saudara. Dan di kuliah biasanya orang bebas berlaku banyak hal. Karena dianggap sudah dewasa. Dan saya ingat salah satu ada yang berkata begini, aku mau seperti Yesus, rambut gondrong.
Kenapa? Saya seperti Yesus. Karena Yesus juga gondrong. Apa itu yang dimaksud dengan keserupaan dengan Kristus? Atau mungkin ada yang membayangkan keserupaan dengan Kristus soal tampilan lahiriah. Oh, sewajarnya kalau orang Kristen itu selalu tampil rapi, necis, elegan. Bukan itu, saudara. Bukan tampilan luar yang merupakan kita serupa dengan Kristus. Saya mau baca sebuah ayat. Dan ini biar jadi patokan kita. Keserupaan Kristus itu 1 Yohanes 3 ayat 16 dan 17. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawanya kita untuk saudara-saudara kita. Kalau kita mau berkata kita serupa dengan Kristus, kita mesti sampai di sini, saudara. Bahwa kita mengasihi seperti Kristus mengasihi. Bagaimana Kristus mengasihi? Kristus menyerahkan nyawanya untuk kita. Kasih kita dikatakan dewasa kalau kita bisa menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Kita sudah belajar tentang menjadi murid. Murid memikul salib. Bahkan di sini memikul salib sampai menyerahkan diri. Kita tahu arti kemuridan, maka kita disebut dewasa. Kemarin kita bicara tentang gereja rumah. Gereja di rumah, kita pelajari di Kisah Rasul. Mereka bertemu tiap-tiap hari. Dan mereka apa? Makan bersama, bisa saling melayani, saudara. Saling mengasihi, bergilir mereka berbagi. Bahkan sampai yang paling jauh, mereka bisa menjual harta benda mereka. Ada kasih yang tulus, mereka telah menang dari diri sendiri. Dan mengasihi sesama manusia, sesama mereka. Saling berbagi dengan tulus hati dan sukacita. Kenapa? Karena mereka telah sampai di level ini. Coba saya lihat ayat yang praktisnya di ayat 17, ayat selanjutnya. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutupi pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Saudara, kita sudah belajar kemarin tentang gereja rumah. Rumah kita benar-benar cerminan dari gereja Tuhan. Dan gereja yang saya maksudnya kita lihat di Perjanjian Baru. Kita terbuka, menyambut orang, melayani orang. Dan itu perlu the power of love, kuasa kasih. Itu yang saya sebut abnormal, di atas normal buat orang dunia. Di atas normal buat orang Kristen rata-rata, orang Kristen mediocre. Orang Kristen yang biasa-biasa. Sebetulnya mereka orang Kristen suam-suam. Sebetulnya itu orang Kristen yang tidak lain adalah telah kehilangan kasih yang mula-mula. Kita lihat di kitab Wahyu, saudara. Nah, saudara, bagaimana? Ingat lagi tadi, kita dewasa melalui melihat cermin kedewasaan, yaitu lewat firman Allah. Apa cerminnya? Ini yang harus kita lihat, saudara. Kita harus bercermin kemana? Supaya kita bisa melihat diri kita. Kenapa saya katakan tadi, kedewasaan itu kalau kita punya kuasa kasih. Kasih berkuasa nyata atas hidup kita. 1 Yohanes 4 ayat 12 sampai 13. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita. Dan kasihnya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah. Dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapatkan bagian dalam rohnya. Ini yang saya katakan, bercermin. Lihat roh kita. Roh kita telah lahir baru. Dan roh kita apa, saudara? Dikaruniakan apa? Mendapat bagian dalam rohnya. Roh Allah, roh Kristus itu menjadi bagian kita. Roh kita jadi serupa dengan roh Kristus. Roh kita matang, roh kita sempurna, saudara. Dan itu sumber dari segala hal. Sumber kasih. Itu menunjukkan kita di dalam Allah, Allah di dalam kita. Kenapa kita terus menikmati kasih Allah? Kenapa kita terus bisa mengasihi Allah? Kenapa kita bisa mengasihi sesama? Karena rohnya menjadi bagian kita. Kita mendapat bagian dalam rohnya. Coba lihat Roma 5 ayat 5. Kenapa kuasa kasih itu harus nyata? Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita.
Jadi ingat, ketika Yesus menghembuskan, terimalah Roh Kudus. Roh Kudus ini, roh yang sempurna, roh yang dari Tuhan, roh Allah sendiri, roh bagian Kristus sendiri ada di dalam kita. Dan ketika roh itu ada dalam kita, kasih Allah juga telah ada di dalam kita. Karena kasih Allah dari rohnya itu mengalir di dalam kita. Makanya kalau bicara Roh Kudus, yang utama apa saudara? Galatia 5. Tetapi buah roh. Saudara lihat, buah roh. Dan langsung dikatakan kasih. Sesudah itu ada sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah saudara, tidak ada yang tidak termasuk kasih. Kenapa kasih diucapkan di awal? Bahkan kalau kita kaitkan dengan 1 Korintus 13, asal kita cuma punya kasih saja, itu udah mewakili semuanya. Jadi di buah roh ini sebenarnya ada yang berkata buah roh itu tuh kasih. Tapi di dalamnya ada cita rasa, sukacita, damai sejahtera, dan sebagainya. Buah roh. Ketika kita bercermin, kita manusia rohani. Nanti kita bisa membangun rumah rohani. Menghadirkan Allah, memberkati orang. Kenapa? Karena kita orang rohani. Memiliki buah roh. Buah rohani, yaitu kasih. Tuhan tolong kita. Supaya kita hidup oleh roh. Ayat yang terakhir saudara. Maksudku, hiduplah oleh roh. Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sekali lagi. Dewasa atau tidak seseorang bukan diketahui oleh pikirannya. Bukan diketahui oleh berapa lama dia jadi Kristen. Tapi dia memutuskan. Dia hidup oleh rohnya atau hidup oleh dagingnya. Ingat bagian yang saya kasih tadi. Kalau dia hidup berdasar kedagingan. Lihat jiwanya, pikiran, perasaan, tekad, perkataannya, bahkan tindakannya. Bukan hal yang rohani. Tapi kalau seorang itu hidup dari roh. Dari roh mengontrol jiwa. Roh yang sempurna. Menghadirkan pikiran yang sempurna, perasaan, bahkan tekad, dan akhirnya tindakannya penuh tanggung jawab, yaitu tindakan penuh kasih. Puji Tuhan, Tuhan menolong kita untuk hidup abnormal. Apa yang saya katakan abnormal? Normal yang manusia tidak bisa mengasihi sebagaimana Tuhan maksudkan, kasih agape. Tapi ketika kita hidup oleh roh, kita jadi abnormal, di atas normal. Kita yang tadinya natural bertindak supranatural. Ajukan 4 pertanyaan ini sebelum saya berdoa. Saudara, untuk mengevaluasi tentang kedewasaan kita. Apakah aku dewasa rohani atau kanak-kanak rohani? Berikutnya tanyakan, bagaimana cara aku bertindak? Apakah dalam kasih? Atau di luar kasih? Evaluasi lagi, bagaimana caraku berkata-kata? Apakah kata-kataku penuh iman? Atau sebaliknya penuh sungutan? Penuh kekhawatiran dan sebagainya? Evaluasi lagi, bagaimanakah caraku merasa? Aku punya perasaan Kristus yang penuh kepekaan? Atau perasaanku mudah terombang-ambing? Mudah terpengaruh dengan yang dari luar? Berikut, bagaimana caraku berpikir? Apakah pikiranku, pikiran yang mulia, yang benar, yang manis didengar, semua yang baik? Atau pikiranku, pikiran yang kacau, pikiran yang kotor, pikiran yang najis, atau pikiran yang cemar? Dan terakhir, apakah aku hidup oleh roh? Atau aku hidup karena keinginan daging? Apakah aku hidup dari dalam, dari roh Allah yang tinggal dalam rohku? Atau aku hidup dari sekedar yang aku lihat dengan mata dan aku dengar dengan telinga? Hidup secara lahiriah. Itulah yang membedakan seorang kanak-kanak atau seorang dewasa. Itulah yang membuat kita hidup sekedar normal manusia atau abnormal sebagai manusia rohani. Hidup natural kita menjadi supranatural bersama Tuhan.
Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mau belajar firman-Mu. Biar Engkau membawa kami untuk hidup abnormal, melebihi batasan kemanusiaan kami. Karena ada urapan Roh Kudus. Karena ada keilahian di dalam kami, yaitu roh kami yang telah menjadi manusia baru, menjadi ciptaan baru, dipenuhi dengan roh Allah, memiliki roh Allah. Dan buahnya adalah kasih. Itu yang membuat kami nyata sebagai murid Tuhan. Itu yang membuat kami nyata membangun rohani. Membangun rumah rohani. Karena kami manusia rohani. Kami sanggup membangun rumah Tuhan di dalam keluarga kami. Bahkan rumah kami menjadi rumah Tuhan. Kami membangun gereja rumah Tuhan untuk menjadi berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tolong semua kami, rahmati kami. Biar kami terus memandang firman Allah, bercermin kepada firman Allah, dan bertindak sesuai apa yang dikatakannya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan sekarang saudara, hamba lepaskan berkat. Tadakan kedua belah tanganmu, terimalah berkat. Kasih Allah Bapa, kasih karunia Yesus Kristus, persekutuan penyertaan Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memberkati seluruh keberadaanmu. Mulai dari roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna sampai kedatangan Tuhan kali yang kedua. Dijadikannya engkau kepala bukan ekor, terus naik bukan turun. Engkau akan hidup penuh kasih. Karena engkau diutus sebagai garam dan terang dunia ini. Sebagai pembangun kota di atas bukit. Biarlah kuasa kasih itu nyata atas hidupmu. Dan orang-orang akan memuliakan Bapamu di surga. Terima berkat dan pengutusan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua orang yang mau hidup abnormal, hidup supranatural, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Jadilah orang yang abnormal, yaitu hidup supranatural, nyata kuasa kasih. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Ku buka hati, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa